Soal dan pembahasan menghitung derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam dilihat dalam dua tinjauan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kembali lagi di channel Sholihin Rugem Junior. Video kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini Rugem Junior akan membahas pertanyaan dari salah seorang mahasiswa semester 3 Prodi S1 Farmasi YPIB Majalengka. Pertanyaannya, dalam 1 liter larutan cuka 0,1 molar berdasarkan analisis konduktivitas asam asetat diketahui terionisasi menjadi 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol hidrogen dan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol asetat pada suhu 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah konstanta keasaman atau tetapan ionisasi untuk asam asetat? Untuk menjawab pertanyaan ini, Rugem Junior telah membuat dua alternatif jawaban atau dua tinjauan. Dalam hal ini, tinjauan 1, Rugem Junior akan menggunakan teori ionisasi dan kesetimbangan kimia. Lalu untuk tinjauan kedua, dilihat dari konsep asam dan basa. Kita mulai dari tinjauan 1, teori ionisasi dan kesetimbangan kimia. Dimulai dari tahap 1, kita tuliskan terlebih dahulu reaksi kesetimbangan ionisasi asam asetat. 0,1 molar larutan asam asetat artinya dalam 1 liter larutan terdapat 0,1 mol asam asetat. Persamaan reaksinya, karena asam asetat tergolong asam lemah, reaksinya berkesetimbangan menghasilkan ion asetat dan ion hidrogen. Dalam keadaan mula-mula, untuk larutan asam asetat adalah 0,1 mol, kemudian menghasilkan di dalam soal diketahui 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol ion asetat dan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol ion hidrogen. Jumlah mol terurai asam asetat diumpamakan sebagai A mol, sehingga kita peroleh persamaan 1, 0,1 mol dikurang A mol menghasilkan 0,1 min A mol. Kemudian pada kondisi hasil belum ada. Kemudian pada saat terurai dihasilkan sebanyak A mol menghasilkan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol untuk ion asetat dan ion hidrogen. Lanjut ke tahap kedua, hitung mol asam asetat yang terurai dan tersisa. Dari persamaan 1 diperoleh 0,1 mol min A mol menghasilkan 0,1 min A mol. Di sebelah kanan, Rugem Junior sertakan keterangan karena A sangat kecil, maka nilainya dapat diabaikan. Nanti akan terlihat di persamaan 2 dan persamaan 3. Dari persamaan 2, diperoleh formula 0 plus A mol menghasilkan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol. Begitupun di persamaan 3, menghasilkan formula yang sama, 0 plus A mol menghasilkan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol. Sehingga secara matematis nilai A mol setara dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol. Kesimpulannya diperoleh dari persamaan 2 dan 3, nilai A sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol, di mana A merupakan jumlah mol asam asetat yang terurai. Setelah kita dapatkan nilai A mol yang merupakan jumlah mol asam asetat yang terurai, selanjutnya kita dapat menghitung jumlah keadaan akhir dari mol asam asetat. Mol sisa dapat kita hitung dari mol mula-mula dikurangi mol terurai dari asam asetat.
yaitu 0,1 mol dikurang 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol. Dalam matematika, agar bisa dioperasikan, kita konversi satuan dengan pangkat 10 yang sama, menghasilkan 9,868 kali 10 pangkat min 2 mol. Karena nilai A sangat kecil, maka nilainya dapat kita abaikan. Karena zat terurai sangat kecil, maka mol terurai dapat diabaikan sehingga mol sisa tetap 10 pangkat min 1 mol. Lanjut ke tahap ketiga. Untuk menghitung derajat ionisasi asam asetat, kita gunakan teori Arrhenius. Derajat ionisasi suatu zat dapat dihitung dari perbandingan mol terurai terhadap mol mula-mula zat sebelum terurai. Secara matematika, kita dapat tuliskan rumusnya alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Kita substitusikan angkanya ke dalam persamaan ini, 1,32 kali 10 pangkat min 3 mol dibagi 10 pangkat min 1 mol. Kita samakan jumlah pangkat 10-nya sehingga dihasilkan angka 1,32 per 100. Jika dihitung hasilnya 0,0132, atau kalau kita konversi ke dalam satuan persen menghasilkan angka 1,32%. Dari tahap ketiga ini kita peroleh kesimpulan derajat ionisasi asam asetat adalah 0,0132 atau 1,32%. Artinya dari 100 mol asam asetat hanya terurai 1,32 mol asam asetat. Lanjut ke tahap keempat. Kita hitung nilai tetapan kesetimbangan asamnya. Berdasarkan hukum kesetimbangan, nilai tetapan kesetimbangan dapat kita peroleh dari perbandingan konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya terhadap konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya. Sebelum disubstitusi ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan, kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari tiap komponen dalam reaksi kesetimbangan asam asetat. Data yang digunakan untuk menghitung konsentrasi tiap komponen ini dibagi dengan volume larutan adalah data pada saat hasil akhir reaksi atau posisi kesetimbangan. Dari reaksi kesetimbangan asam asetat dapat dihitung formulanya nilai Ka sama dengan konsentrasi ion asetat dikalikan konsentrasi ion hidrogen dibagi konsentrasi ion asam asetat. Disubstitusikan seluruh angkanya menghasilkan 1,7424 kali 10 pangkat min 5 atau kita setarakan menjadi 1,74 kali 10 pangkat min 5. Sehingga dapat disimpulkan tetapan kesetimbangan asam asetat adalah 1,7424 kali 10 pangkat 5 atau kita bulatkan menjadi 1,74 kali 10 pangkat min 5. Itulah hasil dari perhitungan dilihat dari tinjauan 1 menggunakan teori ionisasi dan kesetimbangan kimia. Itulah tahapan dengan menggunakan tinjauan 1 teori ionisasi dan kesetimbangan kimia. Kita lanjutkan untuk tinjauan 2 menggunakan konsep asam basa. Kita dapat menghitung lebih cepat karena kita akan menggunakan rumus yang sering digunakan dalam perhitungan pH. Derajat ionisasi dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus alfa sama dengan konsentrasi H+ per Ma. Kita substitusikan angkanya menghasilkan nilai alfa sama dengan 0,0132 atau setara dengan 1,32%. Hasilnya sama dengan hasil hitung sebelumnya dengan tinjauan 1. Selanjutnya untuk nilai Ka dapat dihitung dengan rumus dasar konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, lalu diturunkan menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ dikuadratkan dibagi Ma, menghasilkan angka yang sama
yaitu 1,74 kali 10 pangkat min 5. Demikianlah sesi video, soal dan pembahasan untuk menghitung derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam. Semoga pemaparan di atas dapat menjawab dari apa yang telah ditanyakan. Jangan lupa, jika ada koreksi, tinggalkan pada kolom komentar video ini. Jika Sobat Kimia suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan notifikasi konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam guru pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.